zaman dahulu gitu. Dimana dulu itu kan sebelum adanya uang, metode pembiayaannya itu dilakukan dengan cara barter, barang dengan barang dan secara langsung. Jadi antara pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung tatap muka. Kemudian yang kedua ada counter purchase, ada imbal beli, metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga yang normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Misalnya counter purchase pesawat dengan beras dari Thailand. Jadi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya itu harganya itu sama kayak gitu dengan harga yang normal. Harga yang dijualkan sekarang gitu dengan uang harus sesuai gitu, senilai dengan harga yang akan ditukarkan dengan barangnya gitu. Kemudian ada buyback. Buyback di sini metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli tersebut. Misalkan pembangunan pabrik aluminium dibiayai dari Jepang yang dibayar dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Jadi kayak apa ya? Kayak biayanya itu berasal dari kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Pembiayaannya itu dari situ. Kayak ini kan tadi dijelaskan gitu contohnya itu misalkan pembangunan pabrik aluminium. Nah, si pembiayaannya itu berasal dari negara yang memasok ya dibiayai dari negara yang mau membiayai gitu dari Jepang misalkan ini contohnya nanti kita bayarnya itu dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik kita kayak gitu. Terus ada switch trading. Switch trading ini metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual tapi melalui pihak ketiga. Misalkan perusahaan Indonesia membeli bus Ikarus dari Hongaria yang dibiayai dengan cara mengirim tekstil ke Hongaria. Jadi kita nukar bas dengan produk tekstil kita kayak gitu. Tetapi ada perantaranya. Jadi dicari pihak ketiganya kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada offset. Offset ini merupakan suatu metode pembiayaan yang mengaitkan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Misalkan pembelian pesawat dari Amerika oleh Indonesia yang pembiayaannya itu dikaitkan dengan transfer teknologi dari bagian ekor pesawat tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, boleh untuk selanjutnya ada metode pembiayaan lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan metode pembiayaan yang tadi. Yang kelima itu ada factoring atau pajak piutang. Nah, factoring ini adalah sistem pembiayaan yang diperoleh oleh eksportir dengan menjual akun receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut dengan faktor banker di tempat eksportir berada. Yang keenam ini ada forfeiting. Forfeiting ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan oleh si eksportir. Nah, yang ketujuh ini ada leasing atau sewa guna usaha. Leasing ini biasanya kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau capital goods. Nah, yang terakhir ini ada long-term financing. Ialah keputusan pembiayaan jangka panjang dengan menerbitkan bus atau obligasi. Next. Nah, di sini ada definisi pembayaran internasional. Pembayaran internasional ini merupakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Nah, alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas batang, cek, atau surat-surat berharga. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional antara lain ada dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Eropa, dan pound sterling dari Inggris. Nah, next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Devi. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cash in advance atau prepayment. Nah, jadi cash in advance itu jadi suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan gitu. Nah, pembayaran ini tuh dilakukan dengan cek atau bank draft. Namun sekarang bank umum yang ada di Indonesia itu bisa melakukan transfer ke bank luar negeri dengan mudah gitu. Akan tetapi uang yang akan ditransfer harus mengikuti mata uang dari penerima transfer tersebut. Nah, pembayaran ini dilakukan secara tunai baik secara keseluruhan full payment atau sebagian partial payment karena ada beberapa alasan gitu. Yang pertama itu permintaan atas produk itu melebihi penawaran produk. Yang kedua itu penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya. Yang ketiga, mata uang negara importir termasuk mata uang lemah atau soft currency yang berisiko tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada metode pembayaran open account. Nah, open account ini jadi kebalikannya dari cash in advance gitu. Jadi pembayaran dengan sistem ini tuh justru dilakukan setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual itu sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya gitu. Sepenuhnya. Next. Yang selanjutnya itu ada metode pembayaran privat compensation. Nah, cara pembayaran di perdagangan ini tuh dengan sistem pembayaran yang berhubungan dengan masalah hutang piutang gitu. Metode pembiayaan perdagangan ini dengan mengalihkan dalam mendapat penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara di mana penduduk itu tinggal. Contohnya itu misalkan importir B Singapura itu tidak perlu melakukan transfer internasional gitu untuk melakukan pembayaran kepada eksportir A yang di Jakarta. Nah, ya jadi yang Singapura B itu cukup membayar transfer domestik itu ke importir D di Singapura. Nah, metode ini tuh memungkinkan gitu untuk mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava. Ya, tes ada suaranya. Selanjutnya adalah metode pembayaran internasional, itu letter of credit atau surat kredit ya. Nah, jadi letter of credit adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atau bank yang ditunjuk atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank ataupun yang menerimanya dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan ataupun kontrak yang telah ditetapkan dalam LC tersebut terpenuhi begitu. Nah, dalam cara ini juga LC ditarik kepada bank bukan kepada importir sehingga transaksinya akan lebih terjamin. LC juga merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir gitu. Nah, LC sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. Lalu adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayarannya sesuai dengan kontrak ataupun syarat-syarat yang ditetapkan di dalam surat kredit tersebut. Lalu adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Lalu ada fasilitas hedging. Lalu adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran surat kredit atau letter of credit adalah importir atau pembeli, eksportir atau penjual, issuing bank dan confirming bank,
perusahaan pelayaran, perusahaan surveyor, bea dan cukai, perusahaan asuransi. Confirming bank adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin pembayaran LC yang dikeluarkan oleh issuer atau issuing bank. Jadi teman-teman di sini LC ini tuh merupakan sistem pembayaran internasional yang dianggap paling aman gitu saat ini gitu, karena ini tuh digunakan oleh pebisnis yang sudah besar gitu. Dan tentunya bagi impor dan eksportir ini dianggap paling aman dikarenakan bisa diketahui gitu kalau kita ada penjualan internasional itu belum tentu mereka sudah bertemu atau ya sudah bertemu gitu ya. Jadi metode inilah yang yang menjadi pilihan gitu bagi mereka, karena walaupun mereka belum pernah bertemu satu sama lain gitu ya, baik importir dengan eksportirnya itu mereka ada jaminan yaitu bank gitu. Nah, di sini salah satu keuntungan itu ya penjaminan atas bank gitu. Jadi kalau misalkan dijelaskan ya dijelasan secara singkat gitu cara kerja LC ini tuh, misalkan ada ada eksportir di negara A lalu menjual barangnya itu ke importir di negara B gitu. Nah, karena mereka belum pernah bertemu, jadilah mereka menggunakan fasilitas yang namanya letter of credit gitu. Lalu bank B, importir di negara B ini tuh menunjuk bank di negara B. Contohnya adalah misalkan Bank Mandiri gitu untuk menerbitkan LC. Misalkan kontraknya itu $1 juta, langsung barangnya 100 pieces dengan FOB shipping point gitu. Lalu pihak A ataupun yang di negara A, eksportir juga menunjuk sebuah bank di negara A, misalkan Bank DBS gitu. Nah, nanti cara kerjanya itu dari Bank Mandiri yang tadi di negara B mengirimkan surat itu atas perintah pembayaran ke Bank DBS gitu. Jadi alur itu seperti itu memang rumit ya. Jadi dari importir memerintahkan ke Bank Mandiri, lalu Bank Mandiri baru ke DBS, DBS baru ke pihak yang di A gitu di negara A. Jadi memang cukup rumit gitu kalau untuk letter of credit, tapi penjaminannya pun cukup bagus gitu, aman gitu. Boleh di next, Farid? Ya. Ya, selanjutnya adalah draft atau commercial bill of exchange gitu. Ini adalah surat perintah tertulis gitu dari seorang eksportir yang ditujukan kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang atau pembawa draft tersebut gitu. Surat perintah semacam ini juga disebut wesel gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis draft, yaitu yang pertama ada clean draft ataupun draft yang dapat dibayar tanpa dilengkapi dengan dokumen lampirannya. Lalu ada documentary draft ataupun draft yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lampiran sejenis draft menurut saat pembayarannya. Lalu ada side draft ataupun draft yang dibayar saat diperlihatkan. Lalu ada debt draft ataupun draft yang dibayar pada tanggal atau setelah jangka waktu tertentu. Nah, ini mungkin cukup mirip ya dengan LC, tapi kalau yang saya mengerti gitu, saya tadi baca referensinya, kalau bill of exchange itu hanya sebuah surat gitu. Jadi misalkan ada penjual untuk menjual secara kredit ke pembeli gitu, misalkan jadi dituangkan ke dalam surat gitu. Di dalamnya itu ada tanggal, ada penjual, lalu tanggal pembelian, terus isinya misalkan kontraknya beli berapa pieces dengan harga berapa, jatuh tempo sampai kapan, lalu ada cap atau stempel dan tanda tangan dari penjual, lalu ada tanda tangan juga dari pembelinya gitu. Nah, ini tuh di dalamnya itu tergantung gitu, apakah dari dalam 3 bulan, misalkan tenornya itu 3 bulan, nanti si penjual itu bisa menagihnya pada saat itu tempo gitu. Jadi tergantung yang ada di dalamnya seperti itu. Boleh di next lagi, Farid?
Ya, lalu ada consignment ataupun konsinyasi gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dulu pernah belajar di akuntansi keuangan lanjutan, ini ada juga ya disinggung gitu ya tentang konsinyasi gitu. Nah, konsinyasi inilah sistem yang merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga gitu. Cara pembiayaan perdagangan internasional ini juga mengharuskan para eksportir tersebut mengirimkan dahulu gitu barang kepada importir setelah melakukan transaksi internasional tersebut gitu. Tapi para eksportir ini tersebut tetap memegang hak kepemilikan atas barang yang dikirimkan gitu. Jadi jika pembeli tidak melakukan pembayaran, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak eksportir gitu. Dalam sistem pembayaran itu eksportir punya resiko yang sangat tinggi gitu eh, apa ya, menitipkan barangnya kepada eksportir seperti itu. Next, Farid. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Inka sudah resen. Mangga Inka, boleh. Baik, terima kasih kepada kelompok. Yang mau Inka tanyain adalah, kita kan tadi dijelasin ya, sebelum melakukan pembayaran internasional ataupun transaksi, itu kan harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, biasanya kesepakatan itu tuh dilakukannya kapan dan meliputi apa aja gitu? Dapat dipahami tidak? Inka, tadi pertanyaannya itu apa persyaratan dalam kesepakatan dalam metode dalam pembayaran ya? Iya, Kapan betul. sama apa aja gitu ya? Iya, betul. Oke, makasih. Soalnya tadi agak kurang jelas. Oke, ada lagi dari yang lain? Ya, izin menjawab ya, sepemahaman saya gitu untuk pertanyaan Inka gitu, bagaimana syaratnya, kapan terjadinya. Ya tentu misalkan kita ambil metode pembayaran itu tadi ya letter of credit ya yang tadi saya sampaikan gitu. Nah itu kapan kesepakatan terjadi, bagaimana isinya dirumuskan begitu. Kan tetap ada komunikasi gitu antara importir dan eksportir gitu yang tadi saya bukan analogi kan, tapi contohkan. Jadi si importir A dengan eksportir B itu berbicara begitu. Pengen menjual 100 isi sepatu dengan harga $1 juta gitu dengan pengiriman FOB shipping point gitu, ataupun barang ketika di kapal sudah menjadi milik importir begitu. Nah itu di situ dikomunikasikan antara importir dan eksportir. Katanya seperti itu, nanti biasanya yang buat surat itu importirnya yang membuat, dikirim ke bank yang ditunjuk itu tadi, misalkan Bank Mandiri, lalu
Bank Mandiri itu mengirimkan surat tuh ke Bank DBS gitu. Bank DBS atau bank satunya yang di negara eksportir gitu. Nanti eksportir itu memberikan salinannya ke si eksportir tadi di negara yang itu gitu. Nah, itulah jadi memang cukup rumit gitu kalau untuk kesepakatannya tetap bagaimana kesepakatan antara importir ataupun eksportir gitu dituangkan dalam surat kredit tersebut gitu yang tadi dicontohkan. Ketika mereka sepakat gitu membayar $1 juta dengan untuk 100 pieces sepatu gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menambahkan boleh, ataupun Inka apakah sudah terjawab? Jadi nggak ada ini ya ketentuan waktu secara standar, misalkan kayak harus H-2 bulan atau H-3 bulan gitu. Iya Kak, jadi untuk masalah waktu, tenggang waktu mah itu sesuai kesepakatan aja antara kedua belah pihak. Jadi ya kalau misalkan kedua belah pihak udah sepakat gitu untuk waktunya misalkan selama 2 bulan ke depan. Kalau misalkan enggak nanti bakalan kayak gimana gitu. Nah itu harus segitu. Jadi emang sesuai kesepakatan aja gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Jadi nggak ada satu pihak yang ngerasa lebih enak gitu karena kan sesuai kesepakatan antar keduanya. Itu jamaah yang pembayaran dengan metode apa itu? Boleh saya tambahkan terlebih dahulu, Pak. Ya, Jadi silakan. kalau di LC itu nanti di dalam surat kontraknya itu misalkan tertulis gitu ya, pembayaran akan diterima 30 days after January 1 gitu. Jadi itu bakal diterima pada tanggal 31 gitu. Jadi di dalam kontraknya itu bisa tertulis gitu, 30 days after, ini contoh aja ya 30 days gitu, bisa 90 days atau berapa. Itu contohnya saja gitu, 30 days after ataupun from January 1. Itu yang LC ya, dapat yang LC? Iya Pak, itu yang LC contohnya. Ya, ya. Ya itu kesepakatan ya. Kemudian ini kan, tapi sekarang sudah banyak berubah juga ya, karena itu kan kalau dulu pengiriman barang itu banyaknya lewat ini ya, perusahaan pelayaran ekspedisi laut gitu ya. Nah itu kan perjalanannya lama, bukan seminggu 2 minggu ya. Terus di pelabuhannya juga lama nunggu. Itu kan bisa memakan waktu 2 bulan 3 bulan ya. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi ke sistem pembayarannya seperti tadi ya, berapa bulan ke depan atau ya itu kesepakatan eksportir dan importir ya. Cuma kan meskipun lama, kalau LC itu kan ada penjaminnya, baik bank misalnya di Indonesia dengan Amerika, bank di Amerika ada ya, kita ekspor ke Amerika misalnya. Nah itu di bank di Indonesianya ada garansi bank yang membackup eksportir, kemudian importirnya juga di sana di backup oleh bank gitu ya. Jadi transaksinya tidak hanya eksportir importir tapi juga antar bank ya. Jadi eksportir di Indonesia ada banknya, kemudian importir di Amerika juga ada banknya ya. Nah kemudian tadi jadi dalam perdagangan internasional ini kan banyak yang terlibat juga ya, bukan hanya bank, ada juga perusahaan ekspedisinya, perusahaan pelayarannya, kemudian ada asuransinya, ada surveyornya, perusahaan surveyornya ya yang memeriksa barang. Terus tadi apalagi banyak ya, itu jadi banyak yang terlibat ya. Nah ini juga ini kan banyak teknisnya ya. Jadi di financing pembiayaan internasional itu kan banyak instrumennya yang ya teknis sekali gitu ya. Jadi kalau dulu ini ada mata pelajarannya, ada mata kuliahnya khusus ekspor impor ya. Kalau sekarang ini dimasukkan ke
ke ekonomi internasional. Dulu ada khusus mata kuliah ekspor impor. Nah itu secara detail membahas ya instrumen-instrumen ya. Nah salah satunya ya ini yang paling yang paling banyak digunakan ya letter of credit LC ini ya, letter of credit ya. Tapi banyak kasus juga ya. Jadi nanti kan Anda juga harus mengangkat kasus ya. Ada tugas mengangkat kasus dari tema ini ya. Dapat Jamal ada ya. Nanti ada ditugaskan kan? Iya, siapa? Nah, ini banyak kasus di LC ya. Kasus LC yang kayak bodong gitu ya. Jadi seperti terjadi transaksi pada barangnya nggak ada gitu ya. Nah itu banyak kasus-kasus di LC ya, karena kan ini perdagangan internasional, kemudian eksportir dan importir mungkin tidak bertemu ya, kemudian nanti di pembayarannya juga dijamin ya oleh perbankan ya. Nah ini banyak peluang peluang untuk tidak patuh ya, baik di dalam jangka waktu pembayarannya gitu ya, atau di dalam penyerahan barangnya gitu ya. Ya seperti sekarang aja ya, bahwa ini online ya, jual beli secara online kan sekarang udah banyak yang COD sih COD, tapi barangnya sesuai dengan speknya tidak gitu ya. Atau ada sekarang modus baru, di rumah tidak ada yang pesan tapi sudah dikirim, ada barang ngirim ke rumah gitu ya, alamat kita harus bayar gitu ya. Nah apalagi di perdagangan internasional yang melewati antar negara dalam waktu yang lama gitu ya. Cuma saat ini sudah banyak transaksinya, pengiriman barang sudah ada juga sih yang masih lewat kapal laut ya. Tapi untuk barang-barang yang relatif tidak berat ya, barang-barang perhiasan atau kan itu relatif tidak berat ya. Barang-barang souvenir itu biasanya lewat udara ya, tidak lewat kapal laut lagi. Jadi relatif transaksinya, penyerahan barangnya relatif lebih cepat gitu ya. Nah kemudian di dalam pembayarannya sekarang kan sudah bisa secara online ya, jadi secara digital ya, meskipun tetap ketika kita kita mengekspor ke Amerika kan harusnya dolar Amerika, tapi kita sebenarnya tidak bisa langsung menerima dolar Amerika ya. Jadi kalau melalui sistem perbankan tetap saja kita dalam rupiah gitu ya. Ketika itu ke bank, antar banknya mungkin itu dolar, tapi tetap dari banknya ke kita itu tetap dalam uang domestik ya. Nah sama juga ketika kita melakukan pembayaran keluar bisa dalam bentuk dolar ke Jepang, nah perusahaan Jepang juga tidak menerima dalam bentuk dolar, tapi mereka dalam bentuk yen ya. Tapi antar banknya bisa balas ya gitu ya. Tapi ketika masuk ke si eksportir importirnya itu sudah mata uang domestik gitu ya. Jadi itu saja mungkin sebagai tambahannya ya. Silakan dilanjut. Ada pertanyaan lain? Boleh, Pak. Silakan dilanjut. Siapa? Ya. Saya Pak Destra, Pak. Oh Destra itu ada Destra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Destra Rifandi dengan NIM 1903294. Saya ingin bertanya ya, ketika seseorang ingin menjadi seorang eksportir gitu ya, sistem pembayaran apa sih yang menurut kelompok 7 paling menguntungkan untuk eksportir tersebut? Mungkin itu. Paling menguntungkan ya Des, atau apa?
Iya, yang paling menguntungkan untuk seorang eksportir tersebut. Jualan Des kalau. Oke, diterima Des, duluan Des. Ya, sambil menunggu jawaban dari untuk Destra, mungkin dari teman-teman lainnya ingin bertanya lagi, mangga boleh. Cek, izin bertanya, Dap. Boleh nggak, Dap? Ya boleh, Rehan silakan. Oke. Ya sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rankoro Insan gitu. Izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 7 gitu mengenai metode-metode dalam pembayaran internasional serta penjelasan mengenai metode tersebut gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu manakah metode pembayaran terbaik dan juga teraman gitu dalam perdagangan internasional ini dari sekian banyak metode yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tadi gitu. Baik itu pembayaran ekspor ataupun pembayaran impor gitu. Sehingga bisa dikatakan negara itu tuh jauh dari segala tuduhan-tuduhan yang enggak gitu ya. Termasuk kan sekarang sering gitu ya dituduh dumping gitu. Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, siap Rehan. Makasih. Ya, izin menjawab nanti mungkin boleh ditambahkan juga oleh teman-teman yang lain dari kelompok. Tadi pertanyaan Rehan tuh nggak apa ya, nyambung juga gitu dengan pertanyaan yang dari Destra. Tadi kan Destra nanya, kalau misalkan kita ingin menjadi eksportir gitu, metode pembayaran apa sih yang untung? Terus kalau misalkan untuk Rehan sendiri, metode yang aman itu apa gitu kan? Nah, kalau misalkan untuk dilihat dari keuntungan sendiri, itu tuh tergantung dari kontrak kedua belah pihak. Tadi kan udah dijelaskan gitu, apa sih metode pembayaran ini tuh berdasarkan dari kesepakatan keduanya. Contohnya aja kayak tadi LC gitu kan, otomatis dari situ dapat dilihat kan kontrak yang udah dibuatnya itu seperti apa. Jadi bisa kelihatan juga itu untung nggak sih buat kita selaku eksportir atau malah nantinya bakal merugikan. Nah, terus juga kalau misalkan dilihat dari kalau misalkan keuntungannya itu dilihat dari sisi keamanan, nyambung sama pertanyaan Rehan, menurut kami gitu, menurut kelompok kami itu lebih aman menggunakan LC, letter of credit, bagi importir dan juga bagi eksportir. Jadi untuk kedua belah pihaknya tuh eksportir dan importirnya tuh aman kayak gitu. Nah, tadi juga kan udah udah disampaikan sama Bapak bahwa sekarang tuh bahwa banyak juga gitu negara yang sudah menggunakan LC. Kemudian juga tadi dijelaskan sama Dava kalau misalkan ada beberapa kelebihan, ada beberapa keuntungan gitu dengan menggunakan letter of credit ini. Yang pertama adanya jaminan pembayaran untuk eksportir dan penjual, terus juga ada jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak LC. Kemudian juga adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, dan yang terakhir adanya fasilitas hedging. Jadi kalau misalkan dilihat dari beberapa manfaat, beberapa keuntungan gitu menggunakan LC, lebih aman dan juga dapat dikatakan lebih untung lah gitu menggunakan letter of credit ini, meskipun nantinya tergantung dari kontrak yang dibuat kedua belah pihak sih gitu. Untuk Destra dan juga Rehan gimana? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan juga, mangga. Oke, Mal, dari aku mah udah cukup. Ya, Mal. tadi udah Mal. disampaikan oleh Jamal gitu ya. Jika keuntungan itu dilihat dari safety-nya ataupun keamanan, tentu saja LC gitu yang paling aman. Tadi udah dijelaskan alurnya seperti apa, karena ada dua penjamin bank dari bank importir dan eksportir gitu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan gitu adanya tindak kriminal ataupun kejahatan gitu. Seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 atau 2003 gitu kalau nggak salah, rentang itu gitu ada gitu kejahatan yang melibatkan sistem pembayaran LC ini gitu. Kalau teman-teman pernah dengar itu ada nama Maria Pauline gitu. Nah, ini tuh beliau
eh, seorang penipu ulung gitu ya dari suatu perusahaan Indonesia, kalau nggak salah menunjuk itu Bank BNI sebagai confirming banknya gitu. Dia tuh ada surat terbit dari ya jadi ceritanya dulu dia itu seorang eksportir gitu minyak atau sama apa, eksportirnya itu ke negara Kongo atau kayaknya kalau nggak salah. Nah itu tuh negara tujuan importirnya gitu. Di sana itu dijamin oleh ada beberapa bank, suratnya keluar dari bank-bank di sana gitu. Tapi ternyata setelah dikirimkan ke BNI, lalu BNI mencairkan sejumlah uang kepada Maria, ternyata ternyata itu palsu gitu, malah sama sekali tidak ada kegiatan ekspornya gitu. Jadi dan ini pun adanya keterlibatan dari orang-orang dalam di bank BNI-nya gitu. Jadi masih memungkinkan walaupun memang aman tapi masih memungkinkan ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat seperti itu mungkin teman-teman. Nah, itu dapat nanti bisa diangkat ke kasus dan dapat. Iya betul Pak. Sebenarnya bukan hanya Maria Pauline, banyak ya itu LC itu banyak kasus-kasus LC. Itu hanya salah satunya sih, banyak sekali. Ada apa sih itu di minyak ya Maria Pauline ya? Iya minyak Pak. Ada yang di produk apa itu dulu wah sangat heboh ini jadi LC. Makanya LC ini juga akhirnya banyak ya karena banyak penyelewengan gitu banyak apa tidak apa ya oleh para pengusaha juga tidak banyak bukan tidak banyak digunakan ya. Jadi apa tingkat keamanannya menurun gitu, resikonya sangat besar gitu ya, meskipun tadi dari sisi hedgingnya juga sebenarnya sudah mengcover itu ya. Jadi LC itu kan sebenarnya dijamin ya, eksportir dijamin oleh si bank dalam negeri eksportir, kemudian importirnya juga dijamin oleh bank. Jadi sebenarnya kalau terjadi masalah itu sebenarnya bank bertanggung jawab sebenarnya eksportir dan importir resikonya relatif ringan. Cuma tadi kalau ada yang main di orang dalam, nah itu yang berbahaya gitu ya. Tapi dari sisi sistem udah bagus sih itu LC ya, sudah paling bagus gitu ya. Cuman ada lagi yang yang tadi siapa tentang bill of exchange ya, bill of exchange atau wesel ya. Kalau LC kan itu lebih ke kredit ya, lebih kredit. Jadi si importirnya itu seolah-olah dijamin pembayarannya oleh bank domestiknya gitu ya. Jadi tidak punya deposit gitu ya. Tapi kalau bill of exchange itu seperti cek ya. Kalau cek itu kan kayak biljet, cek itu kan harus ada depositnya, ada gironya ya. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi keamanan lebih aman pakai bill of exchange ya. Karena bill of exchange itu uangnya sudah ada di bank. Ya sudah ada depositnya. Jadi seperti pengusaha importir mengeluarkan cek. Ya cek itu kan perintah membayar. Jadi uangnya sebenarnya udah ada di bank. Ya tapi kalau letter of credit kan itu baru jaminan. Jadi ditalangan dulu lah, kalau letter of credit mah ditalangan dulu oleh bank di dalam pembayarannya, baru nanti ketika barangnya datang baru si importir bayar ke bank gitu ya. Kalau bill of exchange justru si importirnya harus punya deposit dulu di bank gitu ya. Nah ini banyak ya secara teknis sistem metode pembayaran. Tapi kalau yang paling baik, yang paling menguntungkan yang tidak bayar mungkin ya, yang gratis ya, yang gratis tidak bayar. Ya. Tapi tadi dibahas kan ada barter ya, coba ada barter. Iya Pak, ada barter. Ada apa tuh yang tadi alih teknologi set up yang alih teknologi gitu ya. Nah kita juga di barter itu juga pernah ya kita menjual
kita menjual apa dulu PT ini apa Nurtanio dulu Pak ya. PTD itu menjual helikopter apa kapal gitu ya. Nah dibayar ke Thailand, dibayar oleh itu beras ketan di Thailand gitu ya. Barter tapi barternya jauh sekali gitu. Kapal dibayar ke beras gitu ya, beras ketan ya. Nah itu kan terlalu ini ya. Luka sabaraton dah satu kapal berapa ton ketan gitu ya. Nah itu yang memang ini apa banyak sekali ya instrumen-instrumen apa dan teknis sangat teknis sekali gitu ya operasional apa detail gitu ya. Nah, tapi secara umum sebenarnya peluang di perdagangan internasional itu relatif masih terbuka ya. Dan ada ininya, ada uji kompetensinya. Ya, jadi kalau misalnya di pajak ada brepet pajak, kalau di akuntansi kan ada kemahiran akuntansi, kemudian di pasar modal ada brepet pasar modal. Nah, untuk perdagangan internasional juga yang menyangkut ekspor impor ini ya, kemudian sistem metode pembayaran ini kan ada juga brepet perdagangan internasional ya. Nah, ini juga masih jarang orang yang menekuni gitu ya. Sehingga kalau dilihat tadi dari pelaku-pelaku yang ada di perdagangan internasional, ada eksportir, ada importir, ada perusahaan pelayaran, ada ekspedisi, ada asuransi, ada surveyor, ada apanya. Nah itu kebanyakan itu perusahaan-perusahahan pelayaran, ekspedisi, asuransi, surveyor itu banyaknya perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Sehingga kalau di neraca pembayaran itu, kalau dari sisi di neraca perdagangannya ekspor impor secara fisik barang itu memang positif, tapi ketika neraca jasa, nah neraca jasa itu kan pendukung-pendukung ekspor impor ya, asuransinya, perusahaan pelayarannya, ekspedisinya, asuransi, nah itu banyak perusahaan-perusahaan luar ya, sehingga di neraca jasa itu kita lebih banyak membayar jasa ke perusahaan-perusahaan luar dibandingkan dengan perusahaan kita yang menerima pembayaran dari perusahaan asing ya, sehingga defisit, jadi neraca jasanya defisit ya, dan defisitnya lebih besar daripada neraca perdagangannya ya, sehingga current account-nya relatif kecenderungannya defisit ya, transaksi berjalannya itu ya. Itu akibat dari pendukung ekspornya secara total mungkin naik gitu ya, secara fisik secara total naik, tapi pendukung ekspornya ya, asuransinya tadi, perusahaan ekspedisinya, pelayarannya, perbankannya, asuransinya, nah itu banyak perusahaan-perusahaan luar, perusahaan asing ya, sehingga transaksi berjalannya defisit ya, selalu defisit. Nah itu saja ya sebagai pengetahuan Anda sebenarnya banyak peluang untuk menekuni bidang perdagangan luar negeri ini gitu ya. Oke, gitu saja. Masih ada tadi pertanyaan? Sudah mungkin ada 3. Hampir sama ya, dapat dengan siapa tadi? Dengan Destra dengan siapa tadi? Rihan Pak tadi Pak yang bertanya. Sama ya. Destra yang paling menguntungkan, Destra yang paling baik gitu ya. Yang paling baik mah transaksi luar negeri hibah aja, kita dapat barang tapi nggak bayar gitu ya. Betul. Iya. Jadi kita misalnya transaksi nerima laptop tapi kita nggak bayar, hibah gitu ya, dari foundation dari Brunei Darussalam, dari Raja Brunei bisa foundation gitu ya. Nah itu transaksi satu arah ya, yang kita hanya nerima hibahnya tapi kita tidak mengeluarkan pembayaran gitu ya. Oke, gitu saja. Oh, masih ada, silakan dapat dilanjut. Ya mungkin barangkali dari teman-teman masih ingin bertanya, mangga boleh. Ini banyak hal yang menarik ya, pembayaran internasional itu, tapi memang sangat teknis sekali ya.
mungkin nanti kelompok ini perlu menelusuri ya. Mungkin ada nggak ya ditulis di jurnal-jurnal tentang kasus-kasus apa pembayaran atau pembiayaan internasional ini ya. Dapat udah searching, Jamal udah coba nggak nyari? Contoh kasusnya, Pak. Ya itu yang dibahas di jurnal gitu, yang jadi tren kajian jurnal tentang apa pembiayaan internasional itu. Ya spesifik tentang Ya, LC. bagaimana, Pak? Kurang jelas suaranya soalnya. Ini udah mau hujan, sini udah mendung. Iya Pak, di sini juga udah ada banyak petir. Ya, Pak Hrul di Bandung gitu, Pak Hrul? Pak Hrul mah pada larang, Pak. Oh, itu gimana Pak Hrul ceritanya kereta cepat teh? Sekarang Lewat udah Padalarang. ini. Lewat Padalarang enggak? Lewat, Pak, lewat. Oh, katanya nggak nyampe Bandung. Nyampe, Pak, kan jalan Cikalong. Jalan Cikalong Wetan. Katanya nggak nyampe Bandung. Iya, cuma dilewat aja. Hah? Cuman dilewat. Stasiun terakhirnya di mana? Kayaknya mah Bandung Kota sama Jakarta aja. Jadi yang di transit itu dihilangkan gitu. Iya, nggak ada tempat transitnya. Tapi paling ada sih yang deket stasiun Padalarangnya kayak mau dibuat untuk stasiun, tapi nggak tahu. Kalau nggak salah nggak pakai transit dulu gitu kalau yang awal tuh. Oh, tapi kemarin ada cerita katanya ke Bandungnya pindah kereta. Pindah kereta dari kereta cepat ke kereta yang biasa ya. Jadi kereta konvensional dulu gitu. Nggak, jadi kereta cepatnya katanya nggak nyampe masuk Bandung. Gitu. Ini ceritanya bener nggak? Yang paling di ini mah yang jelas mah playover dulu sih Pak Padalarang. Tadinya kan di perkebunan Walini apa sih itu teh? Iya, Teh Walini. Teh Walini itu kan mau ada stasiun ya, mau ada stasiun ada kayak mall gitu ya, tapi nggak jadi katanya. Nggak jadi, iya. Udah nggak jadi juga, itu biayanya udah ngebengkak. Iya Pak, triliunan dari asalnya cuma beberapa triliun jadi puluhan kan kalau nggak salah. Sampai 28 triliun ya? Iya. Terus dibebankan ke APBN lagi, ya? Iya, ada APBN-nya juga bukan dari penarikan pajak, utang lagi, utang luar negeri. Terus yang bahaya itu di APBN sekarang ada catatan di bawahnya ya. Jadi ada dana non budgeter, tapi utangnya tidak masuk di APBN-nya ya. Catatan di bawah utang tapi tidak dimasukkan di APBN gitu ya. Jadi utang pas berjalan di periode. Yang bahaya juga itu, aduh. Jadi bedanya antara 98 dengan sekarang itu ya, kalau 98 itu banyak utang-utang di komersil di sektor swasta. Nah, kalau sekarang malah gede yang di pemerintah, di BUMN, di pemerintah. Itu Garuda juga sampai berapa 100 triliun berapa sih utangnya gitu ya. Jadi banyaknya sekarang justru di BUMN dan di pemerintah. Kalau di 98 itu di sektor di swasta komersil ya. Jadi bisa di backup oleh pemerintah. Nah sekarang kalau pemerintahnya, kalau yang nge-backupnya siapa? Iya Pak, paling jalan akhirnya diprivatisasi. Iya, paling. Jadi kalau kayak beberapa ini Pak, ruas jalan tol mau dijual itu. Saya ingat tahun berapa sih? Sebelum ada COVID ya, 2019. Dua tahun yang lalu. November 2 tahun yang lalu, Oktober November 2019. Saya berkesempatan dari Singapura ke Malaysia. Nah, kemudian pas di Malaysia kan ganti guide. Nah, dia cerita pas di Malaysia cerita. Nah, itu ternyata proyek-proyek yang ada di Malaysia itu sudah pada dikuasai oleh Cina. Jadi oleh dijual, oleh dibeli oleh Cina gitu. Nah, saya jadi ingat sekarang ke Indonesia, Indonesia juga sih gak lama bakal gitu.
pembelian ke Cina. Jadi pas waktu jalan itu ditunjuk lagi itu karena proyek apa bandara, proyek apa itu, tapi udah dijual katanya ke Cina gitu. Aduh. Nah sekarang saya takut Indonesia juga jadinya begitu ya, dijualin ke Cina ya. Ya, yang lain nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak? Yang lain nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sudah tidak ada, mungkin sudah pada mengerti Pak. Kalau sudah tidak ada mah tuh ini udah aja. Ini aja, cuma nanti ini ya di apa? Kan sudah berjalan itu tugas yang kasus gitu. Kalau tugas kasus sudah ya. Kalau yang tugas kasus sudah kemarin itu waktu UTS kan tugas kasus ya. Yang presentasi itu ya Pak, review. Iya, yang review itu ya. Kasus sama review ya. Iya. Jadi sebenarnya nanti tagihan di akhir kuliah ini itu produknya ya. Jadi ya sama seperti mata kuliah itu publik ya. Jadi nanti tagihan kemarin kan sampai UTS itu ini kasus terkait dengan topik-topik ini, kemudian review kasus. Nah sekarang dilanjut ya, dari kasus itu boleh dilanjut, kasusnya tetap itu tapi dibuat produknya ya, produknya seperti di publik, bisa mungkin ada podcast, mungkin ada video, mungkin ada poster, atau mungkin juga artikel ya. Nah itu jadi nanti di akhir ini kan pertemuan ke berapa, 10 ya, pertemuan 10, jadi ada waktu ke pertemuan 16 itu sekitar ada waktu sekitar 6 minggu ke UAS gitu ya. Nah jadi targetnya Anda setiap kelompok membuat produk ya, silakan produknya mau yang paling mudah podcast ya, atau Anda buat video atau Anda buat artikel ya. Nah makanya tadi ketika membahas LC saya jadi ingat ini banyak kasus di LC. Nah itu coba didapat dan kelompoknya Jamaah ditelusuri ya, kasus-kasus LC. Kalau tadi yang itu hanya contoh kasus, tapi ada yang kasus yang lebih besar ya, yang yang merugikan negara sebenarnya ya, karena ada kerjasama dengan orang dalam sih. Sebenarnya kalau tidak ada kerjasama nggak mungkin lah, karena sistemnya udah bagus sebenarnya LC itu ya. Jadi nanti setiap kelompok itu diberikan keleluasaan ya, kebebasan untuk membuat satu macam produk, misalnya artikel boleh, artikel saja, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada 5 orang ya. Jadi Jamaah ada 5 orang satu kelompok ya. Betul Pak. Nah, jadi ada 5 orang, bisa saja nanti dari satu kelompok itu Jamaah mau bikin podcast. Jadi nanti ada karya kelompok gitu ya, ada karya kelompok misalnya artikel atau apa. Nah kemudian ada karya subkelompoknya, karya berdua atau karya hanya seorang saja atau karya bertiga ya. Jadi ada karya kerja kelompok berlima, ada karya bertiga dengan karya berdua misalnya, gitu boleh saja gitu ya, atau karya sendiri. Nah, itu jadi dari setiap setiap kelompok itu tidak hanya satu karya ya, tapi silakan Anda berkreasi, berinovasi ya. Mungkin ada videonya ada, artikelnya ada, podcastnya ada, nah itu boleh saja gitu ya. Jadi semakin beragam berarti ya bobotnya nanti lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan misalnya hanya satu karya saja. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan untuk tugas? Ya sama aja sih. Ini kan sama ya dengan publik ya. Mahasiswanya sama dengan peserta mata kuliah ekonomi publik ya. Sama Pak. Kalau
saya sebenarnya nggak usah jelasin lagi lah. Ya aja. Berarti kita sudah mulai susun proyek tersebut ya Pak dari sekarang ya. Tapi presentasi berjalan. Ya presentasi mah jalan aja. Kalau publik kan juga sudah berjalan ya. Iya Pak, sudah, dan harus ada laporan progresnya gitu kalau di publik. Kalau di Kamis kemarin kan nggak ada pertemuan ya. Iya, laporan progres saja Pak kalau di. Nanti Kamis besok mungkin ada pertemuan. Saya mau review progresnya udah sampai mana selama 2 minggu gitu ya. Nah, kalau kemarin mungkin tertulis, ya besok juga sih ada progres tertulisnya, tapi saya mau disampel aja dari publik kan banyak, ada 75 orang berapa ya. Nah nanti mungkin disampel aja dari 2 kelompok atau dari 3 kelompok lah. Karena nanti kan itu progresnya, ada progres kelompoknya, ada progres individunya ya. Jadi apa-apa yang dilakukan mahasiswa secara individu di dalam menunjang tugas kelompoknya gitu ya, atau ada progres kelompoknya, kemudian ada saya mah ini bikin karya untuk berdua atau untuk bertiga. Nah, itu progresnya gimana juga ya. Jadi nanti dilaporkan mungkin ada Zoom ya, nanti Kamis ada Zoom jam 7 ya, dapat jam 7? Betul Pak, jam 7. Iya gitu aja. Ya jadi yang saya harapkan nanti muncul karya-karya terbaik Anda semua ya. Jadi di akhir kuliah ini tidak hanya pengetahuan, tidak hanya wawasan, tidak hanya nilai, tapi ada sebuah karya yang bisa dibanggakan untuk Anda semua gitu ya. Kalau artikel itu nanti bisa mungkin disubmit di di jurnal gitu ya. Wah, kalau ke jurnal kemudian masuk ke jurnal terindeks, wah itu saya bangga sekali gitu ya, Anda bisa nembus gitu ya. Ya memang tidak mudah, tapi ya berusaha sih ya, berusaha apapun hasilnya ya nanti berusaha aja membuat sebuah artikel gitu ya. Dan itu saya akan diberi nilai tinggi untuk yang artikel gitu ya, dibandingkan dengan video, dibandingkan dengan podcast, dengan poster. Saya memberikan bobot tinggi untuk yang membuat artikel karena memang berat juga sih buat artikel itu ya. Ini dalam tempo sekian minggu gitu ya. Ya. Tapi kan ini karya kelompok ya. Bukan sendiri gitu ya. Jadi kalau jurnal itu kan kalau 5 orang, kalau 1 orang 3 jurnal ada 15 jurnal. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu berat, kecuali kalau setiap seorang tiap bikin artikel, nah itu mungkin berat gitu ya. Tapi ini kan karya kelompok gitu. Ya termasuk di publik gitu ya, di ekonomi publik. Nah nanti hasil dari artikel ini juga bisa dipakai untuk lomba-lomba karya tulis gitu ya. Itu juga. Jadi ada nurturin efeknya. Jadi sambil merangkul satu rangkul dayu merangkul satu dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi dapat pengetahuan, dapat nilai, dapat karya, masuk jurnal, dapat penghargaan misalnya ya, masuk PINAS, dapat medali, wah itu kan itu. Jadi nggak apa-apa kita bekerja keras di sini, tapi nanti akhirnya dapat sesuatu yang membanggakan Anda semua gitu ya. Ya, gitu saja. Ada pertanyaan untuk tugas internasional? Kalau Bapak kuliahnya tatap muka, tugas dan bahasanya seperti ini juga, Pak? Kalau apa? Kalau kuliahan tatap muka ekonomi internasional. Oh iya, tapi saya ini sebenarnya jarang ya internasional. Oh iya. Jadi kalau internasional itu biasanya kan ada 3 dosennya. Ya. Saya, Pak Dudi, Pak Yana. Saya biasanya saya itu di sekitar, jadi Pak Yana bisa di perdagangannya, Pak Dudi di kebijakannya. Nah saya di finance-nya, di moneter internasionalnya.
sistem moneter, neraca pembayaran, pembiayaan. Nah itu di situ aja itunya. Jadi dibagi-bagi tim apa? Bagi-bagi tugas gitu ya. Cuman dua semester lalu saya sudah tidak internasional lagi karena banyak mata kuliah lain gitu ya. Jadi internasional sama Pak Dudi sama Pak Yana. Jadi saya sudah nggak tahu 2 tahun 3 tahun ya nggak internasional gitu ya. Tapi kalau di UT, nah di UT juga sama Pak Yana, di UT sama Pak Yana sama Bu Neti juga membuat karya-karya itu interaktif ya, bahan-bahan ajar interaktif untuk ekonomi internasional gitu ya. Cuman belum publish, ini belum publish, sedang dalam laboratorium, sedang dalam produksi ya, sedang dalam tahap produksi, belum keluar sih. Gitu tah Dena. Iya Pak, siap. Aduh, ini cuman sebenarnya kalau kuliah online ini sebenarnya lebih sibuk sebenarnya Dena, mendingan di kelas. Tidak terbatas ruang dan waktu teh parah jadinya deh. Ini terutama ini ya, ketika kalau yang gini-gini masih hanya ceritanya menjelaskan gini nggak terasa ketika saya mengajar ini mikro makro terus mengajar statistik lah, aduh itu mah berat jadi tadi. Saya berusaha mengajar statistik juga seperti di kelas gitu ya, seperti di kelas gitu, apa bisa sampai menepuk mahasiswanya, menepuk pundaknya gitu. Ya, tetap sulit ya. Jadi sampai suruh nulis, suruh ngitung, tapi di lewat online. Sampai ujiannya juga ya di Zoom online gitu ya. Jadi kelihatan dia gerak-geriknya sedang menulis ya kayak di kelas aja gitu. Ya. Tapi Pak kalau ngajarnya yang agak eksak dan prosedural seperti itu, sepertinya cukup lelah ya nunggu respon mahasiswa, kadang jaringan apa gitu. Lama jadi kita ngomong nggak tahu didengerin. Makanya tadi gini, pokoknya harus on cam. Kalau nggak on cam harus pakai foto. Kalau dipanggil 3 detik sangkap nggak hadir, nah gitu baru respon cepat gitu ya. Biasanya dipanggil, dia nggak ada, nggak tahu tidur, nggak tahu. Jadi kita ngomong kemana-mana, dipanggil, nggak ada apa, nggak tahu kemana orangnya. Ya gitu. Ya. Iya Pak. Kayak gitu aja mungkin ya Dapak. Dapak di Bandung Dapak? Iya Pak, di Bandung Pak. Bandung Pak. Udah closing aja kalau nggak ada pertanyaan. Udah pada. Ini memang teknis sekali ya pengetahuan ini. Iya. Pembiayaan di closing aja Dapak. Iya Pak, tapi mau nanya terkait tugas Pak, kita kan masih Gimana? Kedengeran nggak Pak? Kita Ya, kan masih jalan presentasi begitu Pak. Kalau di publik kan ada laporan progres gitu. Nah kalau di internasional sendiri apakah nanti laporan progresnya setelah presentasi atau disambil juga Pak? Ya sambil jalan aja sekarang lah progresnya. Ya supaya ada jangka waktu nggak mendadak, nanti kalau nungguan presentasi kan nanti ini sampai minggu keberapa, nanti terlalu pendek ke pertemuan 16. Ini kan 8, 9, 10, berapa kelompok lagi? Ini kan baru 7 ya? Ada 8 dan 9 Pak, 2 lagi Pak. Oh 2 lagi, ya berarti kan pertemuan sebelah 12, 13 ke 16 udah deket tuh. Ya, jadi lebih baik dari sekarang aja disiapkan. Ya. Disiapkan, meskipun mungkin saya nggak nanya progres ya, nanti aja secara lisan aja ya nanti di pertemuan. Iya, ini kan waktunya misalnya ada kayak gini luang gini, nah nanti mungkin di untuk progres report itu proyeknya ya sambil jalan. Kalau nunggu nanti pertemuan ke-13 kedua, itu dekat sekali, mepet sekali waktunya gitu ya. Jadi supaya ada waktu luang yang
yang banyak gitu ya. Ya sehingga tapi kan mahasiswa dikasih waktu panjang juga mepet-mepet biasanya. SKS sih, ngebut semalam gitu. Dikasih waktu 6 minggu, nanti baru dikerjakan pas minggu ke-6 gitu. Iya Pak, pasti dengan metode kooperatif unswearing. Iya, jadi tetap tidak maksimal. Makanya, nah ini kan masih ada waktu 6 minggu nih, 1 bulan setengah. Nah makanya tolong dipikirkan, dicermat. Ya, jurnalnya coba itu menarik gitu tentang LC banyak coba di jurnal. Ya, gitu saja. Dapat silakan ditutup atau dapat. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang telah kita presentasikan bermanfaat dan memberikan keberkahan pada perkuliahan hari ini. Semoga tadi yang menanyakan juga mendapatkan jawabannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Kelompok 7 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau Jamaah ada di Bandung, kan? Jamaah ada di Bandung? Ada Pak. Iya Pak, emang orang Bandung Pak. Orang Cileunyi doang Pak. Oh, Cileunyi. Itu emang lagi kumpul ada Pak? Iya Pak, kerja kelompok gitu Pak. Di mana di kosan? Di rumah Farik Pak, di GBA. GBA teh nu didinya Ciganitri. Ya, sekitar segitu Pak. Iya tuh. Udah mulai kumpul-kumpul. Iyalah tuh ya begitulah ya. Jadi ini memang ini sebenarnya baru semester ini ya, semester kemarin 2 semester lalu itu kita nggak tahu nih, ini aja jurus mabok aja metodenya kemana aja gitu ya. Tapi ternyata CBT case based teaching dan team based project kita udah kemarin, cuman nggak disebut itu gitu aja sih. Ya sekarang ditegaskan oleh Kemendikbud harus case based teaching dan team based project ya, team based project. Jadi harus ada membahas kasus, kemudian ada karyanya gitu ya. Jadi nanti ketika Anda membahas kasus, ketika Anda membuat project kan tetap nanti harus ngacu ke teori gitu ya. Jadi kasus dulu baru nanti nyari teorinya gitu ya. Kalau biasanya kan teori dulu. Nah, jadi nggak tahu nih ini hasilnya apakah lebih bagus atau gimana. Tapi pasti akan lebih bagus gitu ya. Ya minimal ada karya realnya mungkin ya gitu. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatian, atas. Cuma tadi siapa Depi dengan siapa tuh? Ada Nida. Ada bunyinya. Ada bunyinya lagi. Udah presentasi tinggal lelop. Iya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Jawabannya ya walau alam lah, kalau belum sempurna mungkin nanti cari kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.